Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ain Gozani Darwi selaku pembicara pertama dari tim kontra. Pada mosi, Dewan ini akan menghapuskan pembagian kelas per tahun di sekolah dasar dan menengah yang mengelompokkan anak-anak berdasarkan usia dan sebagai gantinya mengelompokkan mereka berdasarkan kompetensi dan kecerdasan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan nilai kemajuan bangsa. Pengelompokan anak berdasarkan kompetensi dan kecerdasan dirasa sangat tidak efektif, karena yang pertama, secara sosial, anak-anak tidak hanya berkembang dalam hal akademik, tetapi juga dalam hal sosial dan emosional. Anak-anak yang berinteraksi dengan tidak seusianya dapat mengganggu perkembangan sosialnya seperti adanya perbedaan cara berbahasa dan bertingkah laku dengan anak-anak sebaya lainnya. Yang kedua, secara psikologis, mengelompokkan peserta didik berdasarkan kompetensi dan kecerdasan akan mempengaruhi psikologis dan kesehatan mental para peserta didik. Anak-anak yang dikelompokkan pada tingkat kelompok kompetensi yang lebih rendah akan merasa tidak percaya diri dan minder dengan kemampuannya, yang dimana hal tersebut akan berdampak negatif pada perkembangan emosional dan juga kesehatan mental. Hal tersebut juga termasuk ke dalam bentuk diskriminasi yang sebagaimana telah dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa tindak diskriminasi pada pendidikan di Indonesia sangat tidak diperbolehkan. Hal ini juga akan semakin memperkuat stereotip antar siswa dan dapat mempengaruhi motivasi belajar dan hubungan sosial para peserta didik. Sebagai contoh, pada kasus lompat kelas terdapat dampak negatif yang dapat mempengaruhi kondisi sosial dan psikologis seorang anak. Sangat dikhawatirkan bahwa perkembangan emosional anak yang dilompat kelaskan belum cukup matang untuk dapat mengikuti pergaulan sosial antar teman, guru, dan suasana di lingkungannya. Dikarenakan usia yang lebih muda, sangat rentan bagi anak-anak yang lompat kelas akan mengalami kecanggungan sosial, lebih sulit menjalani pertemanan, rentan dibully, serta mengalami gangguan penyesuaian terhadap lingkungan. Selain usia yang lebih muda, usia yang terlalu tua juga dapat menjadi permasalahan. Sebagai contoh, seorang peserta didik yang kecerdasannya dapat dikatakan kurang akan lulus pada umur di atas umur rata-rata peserta didik sekolah dasar atau menengah. Hal ini akan menimbulkan permasalahan jangka panjang terutama pada dunia kerja nantinya. Ada banyak instansi yang menerapkan sistem usia pada penerimaan keanggotaan, seperti batas usia di atas 25 tahun sudah tidak diperbolehkan untuk mengikuti tes. Program ini juga akan semakin meninggikan tingkat kesenjangan pendidikan. Anak-anak dengan latar belakang kurang beruntung akan kesulitan untuk mengembangkan kompetensinya, dikarenakan adanya perbedaan tingkat kelas pendidikan. Penekanan pada kompetensi dan kecerdasan dapat mendorong sekolah untuk lebih fokus pada aspek akademik dan mengabaikan keterampilan akademik seperti kreativitas seni, olahraga, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang juga penting untuk perkembangan holistik anak. Sistem ini juga mengharuskan guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran untuk berbagai tingkat kompetensi, yang dimana hal ini bisa mengurangi perhatian individual yang diberikan pada peserta didik. Perubahan sistem juga mengharuskan adanya perubahan kurikulum, yang dimana hal tersebut akan sangat membingungkan para peserta didik dan juga bagi para guru pengajar. Di sisi lain, apakah sudah diketahui cara yang tepat untuk mengukur atau menyeleksi seorang anak agar dapat masuk ke kelas tertentu? Apa saja indikator-indikator yang digunakan untuk menyeleksi anak tersebut? Dan sudahkah tersedia fasilitas yang memadai untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kecerdasan masing-masing anak? Karena penilaian terhadap kompetensi dan kecerdasan pasti dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu, dan tentu saja akan menyebabkan lebih banyak permasalahan lainnya. Baik, kesimpulannya, mosi Dewan ini akan menghapuskan pembagian kelas per tahun di sekolah dasar dan menengah yang mengelompokkan anak-anak berdasarkan usia, dan sebagai gantinya mengelompokkan mereka berdasarkan kompetensi dan kecerdasan sangatlah tidak efektif, dikarenakan hal ini hanya dapat menimbulkan berbagai permasalahan dan juga resiko jangka panjang yang diterima oleh para peserta didik.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.